lagi di Sekolah Minggu GKI Mesias. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Lose berharap kalian ada sukacita. Amin. Semoga sehat-sehat semua ya anak-anak. Ya, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan sudah mengalahkan maut. Yuk kita nyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk semua kita berdiri ya. Kita pakai gerakan semuanya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Kita masih di dalam masa-masa Paskah. Kita bersukacita karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Kita sudah menang ya. Ya, yes. Yuk sekarang kita akan sambung ya Sana. Kita puji-pujian kita sambung lagi. Sebelum kita lanjutkan pujian, iya. kita mau Iya, dulu. Iya. Sekolah minggu yang minggu kemarin ya masukin dulu ya. Ayat hafalan juga. Ya. Yohanes 11 Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun Ia ia sudah mati. sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup Walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lase Kim, Lase Helmi. Yesus itu jagoan. Yesus sudah bangkit dari maut. Dia juga sudah melakukan banyak sekali mujizat. Betul sekali. Untuk itu kita akan nyanyi, kita akan puji Tuhan. Kita akan nyanyi Humpilah Humpilah. Pakai gerakan ya, anak-anak ikutin Lose ya. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut.
yang buta melihat, yang lumpuh melompat, wow wow wow, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, wow wow wow, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, wow wow wow, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay. Luar biasa, enak. Orang lain di luar punya jagoan Power Ranger. Iya. Ada apa lagi jagoannya? Kita jagoan Iya. kita di atas semua raja. Betul. Luar biasa. Tuhan Jagoan Yesus. kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau kembali nyanyikan satu pujian. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus kan? Untuk menerima firman Tuhan. Karena Dia hidup, kita mempunyai hari esok. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kembali kita nyanyikan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami semua mengucap syukur untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kami semua sudah diselamatkan dan dosa kami semua sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, sehingga kami semua bisa menaruh harapan kami di dalam Tuhan kami yang hidup. Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berikan kemampuan kepada anak-anak untuk bisa bersaksi tentang kemenangan Tuhan, bahwa Yesus kami sudah bangkit kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, senang sekali Loso Cynthia bisa bersama dengan kalian hari ini. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas
24 ayat 13 sampai 35. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, agar kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati setiap kami, buka telinga setiap kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Ibu Maria dan teman-temannya yang datang ke kubur Yesus. Tapi saat mereka melihat kubur itu, pintu kubur telah terbuka. Mereka terkejut dan mereka sedih akan Yesus yang tidak ada. Tetapi malaikat datang kepada mereka dan berkata bahwa Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit. Dan saat itu mereka bersuka cita bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Lalu mereka memberitakan firman itu, mereka memberitakannya kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Tetapi adik-adik, di antara murid-murid itu ada mereka yang tidak percaya dan juga mereka yang merasa kecewa dan sedih akan Yesus yang telah mati. Di antara mereka itu ada 2 murid Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya merasa kecewa dan sedih. Mereka dalam perjalanannya itu ke kampungnya, karena mereka merasa kecewa dan sedih, mereka pulang ke kampungnya, ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka berbincang, mereka ngobrol satu dengan yang lainnya. Aduh, kenapa ya Yesus harus mengalami ini? Iya, kenapa Yesus harus mati? Aku juga gak tahu kenapa Yesus harus mati. Bahkan dikatakan Yesus hilang, Yesus tidak ada di kuburnya, Yesus bangkit. Iya, aku pikir Yesus akan jadi penyelamat kita. Kenapa semua ini harus terjadi? Dalam perjalanan mereka berbicara, mereka cerita satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba Yesus hadir di belakang mereka dan menyapa, "Hai teman, apa yang sedang kalian bicarakan?" Adik-adik, saat Tuhan berkata seperti itu, Kleopas dan temannya menengok ke arah Yesus. Tetapi adik-adik, mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah Yesus. Yesus yang hadir di antara mereka itu. Mereka tidak menyadarinya. Kenapa ya? Kenapa ya mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu ada di antara mereka? Yang sedang menyapa mereka itu adalah Yesus. Adik-adik, mereka yang tidak menyadari akan hadirnya Yesus di tempat itu bersama-sama dengan mereka, mereka terheran. Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang telah terjadi? Iya, kamu satu-satunya yang gak tahu kemarin ini apa yang telah terjadi. Kamu gak tahu. Lalu Yesus berkata, "Memangnya apa yang terjadi? Apa sih yang sedang kalian bicarakan ini?" Kami sungguh kecewa dan sedih. Kami sedang membicarakan Yesus. Yesus yang adalah Nabi yang kami harapkan selama ini. Dia mati.
dia katakan dia udah tidak ada di kuburnya. Imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami menyerahkan Yesus, menghukum Yesus sampai mati dan menyalibkannya. Padahal selama ini kami berharap Yesus bisa menyelamatkan kami, membebaskan kami. Tapi Yesus mati. Sia-sia kami selama ini mengikuti Dia. Sedih, kecewa kami ini. Lalu Yesus berkata, "Hei, kalian, betapa bodohnya dan lambannya hati kalian. Apakah kalian tidak percaya bahwa Yesus harus mengalami semua itu? Yesus harus menderita. Yesus harus disalibkan. Apakah kalian tidak percaya akan firman-Nya?" Setelah Yesus berkata itu, Yesus menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Sambil mereka berjalan, lalu tibalah mereka di kampung halamannya, yaitu di Emmaus. Sampai tiba di rumah mereka, mereka berkata kepada Yesus, "Hai teman, ayo ikutlah dengan kami, tinggallah dengan kami, karena hari sudah mulai gelap." "Iya, ayo ikut kami, matahari sudah mulai terbenam." Karena ajakan mereka itu, Yesus masuk ke dalam rumah mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai tibalah waktu makan malam. Yesus mengambil roti, berdoa, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dan saat itu adik-adik, Kleopas dan temannya tersadar bahwa itu adalah Yesus. Tetapi saat mereka menoleh ke arah Yesus, Yesus hilang. Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Oh, Kleopas, tadi itu adalah Yesus. Yesus, tadi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Iya benar, tadi adalah Yesus. Aduh, kenapa kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah Yesus? Aduh, kenapa ya? Aduh, Kleopas, kita harus segera kabarkan kepada teman-teman kita yang lain. Iya, ayo kita beritakan kepada mereka bahwa Yesus benar telah hidup, bangkit, dan menampakkan diri kepada kita. Ayo, kita sekarang berangkat mengabarkan Injil ini, mengabarkan berita ini kepada mereka. Dan saat itu mereka berangkat kembali ke Yerusalem. Mereka mengabarkan berita itu kepada teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita bersyukur bahwa kita diberikan iman yang begitu hebat. Kita tidak perlu melihat. Kita tidak melihat apa yang telah terjadi kepada Yesus. Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit. Tetapi kita diberikan iman yang percaya. Lalu, tugas apa berikutnya yang bisa kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita bisa menjadi anak yang baik dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terutama, kita juga belajar untuk mau menceritakan dan memberitakan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa baik, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dan hidup untuk kita semua.
Adik-adik, kita juga hari ini mau belajar untuk mendoakan teman-teman kita yang lain. Kita mau belajar untuk berdoa bagi saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Hari ini, sebelum kita menutup ibadah kita, firman Tuhan kita hari ini, Lause Cynthia mau ajak adik-adik semua di rumah, kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT, NTB dan sekitarnya. Mereka mengalami bencana, adanya hujan besar, banjir bandang, sampai ada begitu banyak orang yang meninggal dan kesakitan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa untuk mereka. Mari adik-adik, kita mau sama-sama mengambil sikap berdoa. Kita mau lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau bersyukur, dan juga kami mau terus menjadi anak yang memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dan di NTB di sana Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus tolong pulihkan mereka. Bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya, mereka yang kesakitan, mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus yang akan pulihkan, Tuhan juga yang akan cukupkan. Tuhan juga yang akan pulihkan, dan bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan setiap mereka. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, luar biasa ya. Bagaimana dua murid Tuhan Yesus itu tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Mereka pasti kecewa karena mereka ditinggal oleh guru mereka mati. Padahal Tuhan Yesus sudah berjanji kalau pada hari ketiga Tuhan akan bangkit. Ya. Nah, anak-anak jangan kecewa seperti mereka. Ingat, Tuhan Yesus Tuhan yang selalu menepati janjinya. Yes. Dia mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia bangkit mengalahkan maut. Yes, luar biasa ya. Luar biasa. Oh, iya. Ayat hafalan. Iya, ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya diambil dari Lukas 24 ayat 34. kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri. Kita ulang bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri. Iya, nanti jangan lupa setelah ini anak-anak juga bikin videonya ya, dikirimkan kembali ke lause-lausenya ya. Ros Erna, Ya. sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau nyanyi lagi satu pujian ya, yang tadi ya diulang lagi kita ya. ulang lagi yang Hompila lagu. hompimpa Hompila ya. hompimpa ya. Kita makin berdiri lagi ya. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah
Dia jagoan hidupku. Yeay. Iya. Buat jadi jagoan hidupnya bukan buat Lose Erna, Lose Helmi, Lose Kim Kim, tapi buat Buat anak-anak, buat semuanya kita semua juga. ya, semua ya. Sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi Lose Erna, kita Oh, iya, sorry. nggak lupa kita Oke. ingetin anak-anak untuk memakai masker. selalu ya. Terus Ya. apalagi ya Lose Erna ya? Jangan lupa menjaga Jaga jarak ya. sama dan lain ya. Terus Rajin cuci tangan juga ya. ya, pakai sabun ya, kalau bisa pakai sabun. Terus Oh apa iya, lagi? tangan sebelah ini Oh kan iya, jangan sebelah. iya. Lupa Asik ya. banget ya. Anak-anak, kita akan ketemu di Zoom meeting ya. Hari ini jam 11 siang. Jam 11 Jam 11 siang. Jadi nanti anak-anak nggak usah ke gereja, tapi anak-anak tinggal menyalakan aplikasi Zoom-nya, terus gabung, minta bantuan mama dan papa untuk menyalakan Zoom-nya, dan mama papa juga boleh barengan. Nanti kita ketemu, temu kangen sama kita sama Lose-Lose-nya ya. Mau tanya, Iya. ada hadiahnya nggak? Oh iya, ada game Pasti juga ada. ya. Ada hadiahnya ya? Pasti ada ada. hadiahnya. Asik. Anak-anak ditunggu ya. Iya. Hadiahnya juga nggak usah diambil ke gereja. Nanti Anak-anak kita tinggal kirimin tunggu ya, di langsung rumah. ya. Kita Tunggu di kirimin rumah ke sana aja. aja. Nanti dikirim pakai GoSend. Iya. Oke. Ya, jangan lupa ya jam Jam 11. 11 siang. Oke. Ya. Sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai ketemu anak-anak. Dadah. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.